Stand up. Greeting. Good afternoon, Teacher Dana. Good afternoon everyone, silakan duduk. Gimana kabar kalian sore ini? Baik. Ya, sore ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran. Seperti biasa, sebelum pembelajaran berlangsung, kita doa terlebih dahulu. Silakan mata dipejamkan, tubuh ditegakkan. Tarik nafas, buang nafas perlahan. Teman-teman, mari kita belajar bersama, berkarya bersama dengan semangat. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, namun apabila terjadi, semoga kita dapat saling memaafkan. Damai, damai, damai. Doa dapat diakhiri. Teacher akan absen terlebih dahulu ya. Dharma Putri hadir. Hadir. Savita, Shakti, Gauri, Nathan, Heri, Abhisheka hadir. Priyatama Prananda, Madu, Hadir teacher. Dipa, Kenny, Dipta, Erlangga, Intan, Wulan, Awang, Richard, Edward, Iswara, Surya. Baik, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini, teacher akan review dulu pembelajaran yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan sebelumnya kita belajar tentang hukum Hooke. Apa kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan terkait dengan hukum Hooke pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Yang Nathan ingat itu bahwa semakin kaku dalam benda elastis, maka bila dipakai untuk melontarkan benda itu semakin kuat lontaran. Oke, Nathan bilang semakin kaku suatu benda elastis, kalau digunakan untuk melontarkan benda maka makin keras lontarannya. Ada lagi ya, yang lain yang ingat apa kesimpulan yang kita peroleh pada pertemuan itu? Dari pembahasan yang kemarin bisa kita simpulkan bahwa hukum Hooke itu adalah seberapa lentur dari suatu benda kaku itu. Hukum Hooke itu membahas tentang Keelastisitasan dari suatu benda. ketika kita membahas hukum Hooke minggu lalu, kalian diperkenalkan dengan suatu besaran yang namanya konstanta elastisitas. Kemudian ada besaran lain lagi, yaitu gaya pemulih. Dan besaran ketiga adalah pertambahan panjang. Hubungan di antara ketiga besaran ini itu diolah dalam suatu hukum namanya hukum Hooke. Kita bicara satu persatu deh. Kita lihat hubungan antara gaya pemulih dan konstanta elastisitas. Bagaimana hubungannya? Ada yang masih ingat? Hubungannya berbanding lurus, teacher. Ya, Kenny, bagaimana itu maksudnya berbanding lurus? Maksudnya berbanding lurus itu pada saat si konstanta elastisitas suatu benda itu besar, maka F itu akan menjadi besar. Itu bisa dibuktikan dengan cara kita mendapatkan kesimpulan kemarin, semakin besar konstanta elastisitas benda, semakin kaku benda tersebut. Itu yang kita dapatkan kemarin. Juga bisa dihubungkan jika semakin kaku benda tersebut, maka energi yang kita gunakan untuk menarik pegas ataupun karet akan semakin besar. Maka bisa dibilang F dan K itu berbanding lurus. Ya, betul sekali yang disampaikan Kenny ya. Konstanta pegas itu menunjukkan apa? Kekakuan dari pegas itu. Jadi ketika nilai K, suatu bahan ini nilainya besar, maka bahan itu atau benda elastis itu akan semakin kaku. Kalau benda elastis kaku, kalau kita tarik apa yang terjadi? Enteng apa sulit menariknya? Sulit. Sehingga kalau sulit menariknya itu artinya gaya luar yang kita berikan itu gimana? Besar. Dan nanti kalau kita lepaskan gaya luar itu, gaya pemulih dari benda elastis itu bagaimana? Besar juga. Dari simulasi ini teacher bisa tunjukkan ke kalian. Jadi ketika konstanta pegas kita besarkan, maka apa yang terjadi pada pegas itu? Dari gambar ini kamu lihat apa yang terjadi. Pegas itu akan semakin tebal. Kalau pegas semakin tebal, artinya dia semakin apa perkiraan kalian? Semakin kaku. Sehingga kalau teacher cobakan di simulasi ini, dengan gaya 100 Newton, maka hanya akan menghasilkan pertambahan panjang 0,1. Tetapi ketika pegas ini teacher turunkan nilai konstantanya sehingga pegas itu terlihat tipis, maka pertambahan panjangnya menjadi berapa itu? 1 meter. Artinya tebal tipis suatu pegas mempengaruhi pertambahan panjangnya ketika ditarik dengan suatu gaya.
Nah, hubungan antara F, delta X, K, inilah namanya hukum Hooke. Ya, jadi itu yang kita bahas ya minggu lalu. Dan itu pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan dari pembelajaran kita minggu lalu. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutan dari hukum Hooke ini. Teacher memiliki gambar di depan, ada seorang anak yang sedang melontarkan buah peluru dengan menggunakan ketapel. Kemudian ada pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang anak menarik ketapelnya? Ketika anak itu menarik ketapelnya, kemudian dilepaskan, maka pelurunya akan terpental kan? Mengapa ketapel tersebut mampu melontarkan peluru? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang mau berpendapat? Oh, saya teacher. Silakan Kenny. Mungkin pelurunya itu bisa terlontar gara-gara ada gaya pemulih di karetnya itu teacher. Karena ada gaya pemulih. Ya, jadi pas ditarik gaya pemulih itu yang ngebuat si peluru itu mental. Mungkin seperti itu teacher, prediksi saya. Kenny bilang karena ada gaya pemulih pada peluru itu sehingga apa? Gaya pemulih inilah yang menyebabkan peluru itu terpental. Ada pendapat berbeda? Oke, dari Anan silakan. Sebenarnya bukan pendapat berbeda sih, Cer. Cuman ada penambahan sedikit. Ya, ketika ada gaya pemulih, itu dia terlontar karena ada energi yang diberikan dari benda elastis kepada peluru tersebut. Gitu, Cer. Energi. Oke. Kenny bilang karena gaya pemulih, Anan bilang karena ada energi yang menyebabkan peluru itu terpental dari karet itu ya. Nah, sekarang apakah gaya atau energi yang menyebabkan peluru itu sebenarnya terpental? Inilah yang akan kita bahas hari ini dengan topik yang kita sebut dengan energi potensial elastisitas. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, nanti kalian akan dapat jawaban dari pertanyaan persepsi tadi. Apa yang sebenarnya membuat peluru terlontar dari ketapel itu? Apakah seperti yang dibilang oleh Kenny karena gaya pemulih? Ataukah seperti yang dibilang oleh Anan karena energi? Tapi Anan belum jelas energi apa. Nah, seperti biasa teacher sampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi kelompok, praktikum hands-on, presentasi, dan tanya jawab, kamu mampu memahami konsep energi potensial elastisitas dan mampu merancang percobaan untuk menyelesaikan masalah PBL yang diberikan. Jadi ada dua hal yang menjadi target atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, kamu bisa memahami konsep energi potensial elastisitas. Kedua, kamu bisa merancang percobaan yang berhubungan dengan energi potensial elastisitas ini. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Secara umum, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, pertama, teacher akan tampilkan sebuah masalah PBL ya, masalah PBL, kemudian kalian akan teacher kelompokkan menjadi beberapa kelompok, di mana nanti dengan kelompok itu kalian akan menyelesaikan masalah PBL itu. Tetapi yang menjadi fokus kita sekarang adalah untuk menyelesaikan masalah PBL itu kalian harus merancang sebuah percobaan. Dari hasil percobaan itu kalian akan dapat kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang menjadi clue untuk membantu kalian memecahkan masalah PBL itu. Setelah nanti kalian merancang percobaan, dapat clue, kemudian jawab atau pecahkan masalah PBL itu, baru kalian akan presentasi solusi itu. Nah, ini masalah yang akan kalian pecahkan hari ini. Seorang anak ingin membuat panah dengan menggunakan bahan karet gelang. Namun anak itu bingung, apakah harus mengikat ujung-ujung karet gelang itu sehingga karet gelang itu ukurannya panjang atau pendek agar lontaran anak panah lebih keras. Menurutmu panjang karet mana yang cocok dipilih ditinjau dari konsep energi potensial elastisitas. Jadi di sini kalian harus memilih anak panah yang panjang karetnya mana yang cocok. Apakah anak panah dengan karet yang panjang ataukah anak panah dengan karet yang pendek agar terjadi lontaran paling jauh. Oke, karena jumlah alat kita terbatas, di sini teacher hanya memiliki 2 dinamometer ya, neraca pegas, maka kalian akan teacher bagi menjadi 2 kelompok.
Nah, kelompok sebelumnya yang sudah teacher bagi, kan itu ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, maka teacher akan gabung kelompok 1 dan kelompok 3, kelompok 2 dengan kelompok 4. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 3 bergabung, kelompok 2 dan kelompok 4 jadi satu kelompok. 1, 3 di situ, 2, 4 di sini. Tasnya ditaruh di samping, bawa buku dan alat tulis saja dan kursi kalian ke meja itu. Dan LKPD akan teacher tayangkan barcode-nya di depan. Silakan nanti di-scan barcode-nya dan kalian akan diarahkan ke LKPD online via live worksheet ya. Yang tidak membawa HP atau iPad ya bisa teman-teman yang bawa HP scan dulu. Nanti setelah masuk baru linknya dikirim ke teman-teman yang menggunakan laptop. Ketika kalian sudah dapat akses ke LKPD online tersebut, kalian diskusikan bagaimana kalian merancang eksperimen untuk menguji kasus PBL ini. Apakah karet panjang atau karet pendek dari anak panah itu yang bisa melontarkan peluru lebih jauh? Silakan dimulai. Apakah sudah ada ide bagaimana kalian akan menguji masalah PBL itu lewat praktikum? Jadi kami akan melakukan eksperimen di mana kita akan menggunakan karet yang sama jenisnya, cuman dia akan panjangnya beda. Dan beberapa kita tentu akan ini ada juga variabel-variabel itu bisa saya jelaskan di sini ya. Yang ada variabel bebasnya di mana itu panjang pendek sebuah karetnya. Terus setelah itu ada variabel terikatnya yang di mana kita cari itu adalah energi potensial benda elastis tersebut. Dan variabel kontrol yang kita akan samakan itu yaitu gaya luar, jenis karet, dan jarak lontaran dari atas ke bawah gitu. Karena kita akan eksperimen menggunakan ketapel yang arahnya ke atas. Gitu. Jadi kamu Ya. akan menggunakan 2 karet, karet yang sama, panjangnya akan berbeda. Satu pendek, satu panjang. Lalu apa yang kamu lakukan kemudian? Kita akan membuat seperti lipatan kertas ya sebagai pelurunya, dan kita akan menaruh seperti penggaris gitu, terus kita akan samakan ya F-nya agar dia ya variable kontrolnya gaya luarnya sama. Setelah itu kita juga akan melakukan hal yang sama juga di karet yang kedua. Setelah itu kita akan menguji mana sih yang lebih cepat lontaran pelurunya, lontaran kertasnya. Yang itu sudah eksperimen apakah yang karet pendek atau karet panjang. Oke, teacher sudah menangkap idenya. Berarti apa yang akan kalian ukur dari eksperimen ini? Apa yang akan kalian ukur? Lalu bagaimana kalian mengukurnya? Yang akan kita ukur itu kecepatannya, teacher. Jadi dengan cara kita ngitung dulu, kan kita udah tahu jarak dari meja ke atas. Terus kita untuk mengetahui berapa detiknya, itu kita pakai pas dia udah nyentuh atapnya, kayak ada suara cetaknya itu berapa detik, seberapa lama itu. Jadi kita mengetahui V-nya. Jadi yang akan kalian ukur adalah kecepatan lontaran peluru. Jadi nanti kalian akan membandingkan antara karet panjang dan karet pendek, mana yang memiliki kecepatan lontaran lebih besar. Bagaimana kalian mengukur kecepatan? Dengan stopwatch tentunya. Mengukur waktunya. Cuman berarti kan kita perlu tahu jaraknya dulu. Setelah itu baru kita mengukur waktunya dengan stopwatch, baru kita bisa menentukan kecepatannya. Kalian melontarkan pelurunya itu ke atas, ke atap, tadi bilang ya. Kenapa ke atap tidak ke samping, ke tembok saja? Kalau itu sih karena memang biar dia mudah saja sih, teacher. Karena kalau misalkan lurus mungkin agak gimana ya, agak kompleks, agak susah untuk menghitungnya. Mungkin akan ada error di eksperimennya yang membuat salah perhitungan gitu. Jadi yang akan kalian bandingkan itu apakah kecepatan lontaran peluru atau waktu tempuhnya. Karena kalau kamu mengukur kecepatan, maka kamu harus mencari kecepatan ketika peluru itu menumbuk atap itu. Berapa kecepatan tumbuknya? Bagaimana caramu mencari itu? Tetapi kalau waktu yang kamu bandingkan, kamu akan ukur waktu antara lontaran sampai mengenai atap, antara karet pendek dan karet panjang. Ukur waktunya. Menurutmu mana yang lebih bisa dilakukan? Membandingkan kecepatan atau membandingkan waktu? Dalam kondisi ini waktu tempuh sih. Ya, membandingkan waktu tempuh. Kenapa waktu yang kamu gunakan sebagai perbandingan? Padahal soal ini, soal PBL-nya memintamu untuk menganalisis kasus ini dari konteks
Karena kan yang pertama itu ketika kita menarik benda karet itu adalah energi potensial yang kita berikan. Setelah itu karet itu mempunyai energi dan ketika dilepas energi itu akan tertransfer ke peluru yang ada di benda itu. Itu akan menjadi energi kinetik yang berhubungan dengan kecepatan. Ya, betul ya. Jadi ketika kita melontarkan peluru dengan menggunakan karet itu, maka energi atau gaya tarik yang kita berikan itu akan menjadi energi potensial elastisitas. Nah, energi potensial elastisitas inilah yang akan ditransfer ke peluru dan dia akan bergerak. Ketika dia bergerak, dia memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetik ini akan besarnya sama dengan energi potensial itu. Jadi semua atau seluruh energi potensial elastisitas diberikan ke peluru untuk dia bergerak. Jadi lama lambat dia bergerak itu akan tergantung dari besarnya energi potensial elastisitas yang diberikan. Jadi nyambung nih. Kalau kamu ngukur waktu berarti berhubungan dengan energi potensial elastisitas. Oke, thank you. Kelompok 1-3 saya akan dilanjutkan ya. Kelompok 2-4 bagaimana idenya untuk menguji, untuk memecahkan masalah ini? Ide eksperimennya gimana? Jadi ide eksperimen kita itu adalah dengan cara mengukur energi potensial di antara karet panjang dan karet pendek, teacher. Dengan cara kita ngedesain suatu eksperimen kayak membandingkan dua karet yang berbeda, dikaitin ke dua pensil dengan panjang yang berbeda, tetapi dengan kita tarik dengan gaya yang sama, maka kan akan dihasilkan di energi potensial yang berbeda juga karena kita juga merubah perubahan panjangnya. Karena begitu, kita akan membandingkan mana sih yang lebih efektif untuk melontarkan. Karena kan semakin besar EP, semakin besar juga si lontarannya. Maka dari itu, kita memilih salah satu dari itu. Mungkin seperti itu, teacher. Jadi yang akan kalian lakukan adalah kalian akan membandingkan energi potensial elastisitas dari karet pendek dan karet panjang. Gimana kalian mendapatkan data tentang energi potensial ini antara karet pendek dan karet panjang? Caranya? Apa yang akan kalian ukur? Dan bagaimana kalian dapat EP-nya ini? Sesuai rumus EP yaitu 1/2 F dikali delta X. Kita mengukur F itu dengan cara menggunakan raca pegas yang sudah disediakan. Dan delta X itu dengan cara, kan panjang awal karet itu kita buat sama. Kita cari panjang karet yang sama. Setelah itu panjang akhirnya itu pasti beda juga. Maka dengan kita mengurangkan kita dapat delta X. Jadi semua data yang dibutuhkan untuk mencari EP itu sudah tersedia, teacher. Saya rasa desain eksperimen kelompok 24 sudah oke. Saya akan dilanjutkan diskusinya jika perlu. Waktu untuk merancang eksperimen sudah selesai. Tadi teacher sudah diskusi dengan kelompok 1-3 dan 2-4. Teacher lihat desain eksperimennya berbeda antara kelompok 1-3 dan 2-4. Tadi kelompok 1 desain eksperimennya dia akan menggunakan peluru untuk ditembakkan. Nanti dia akan lihat atau dia akan bandingkan waktu tempuh peluru yang ditembakkan dengan karet pendek dan karet panjang untuk menempuh jarak yang sama. Sedangkan kelompok 24 itu rancangan percobaannya adalah dengan menghitung energi potensial elastisitas. Di mana tadi Kenny mengatakan, Kenny menemukan rumus energi potensial elastisitas adalah EP sama dengan setengah F kali delta X. Jadi Kenny hitung atau ukur F-nya dan ukur delta X-nya. Kemudian kalikan dapat EP. EP inilah yang akan dibandingkan oleh kelompok 24. Karena mereka sudah berdiskusi kalau EP inilah yang menyebabkan jauh tidaknya lontaran. Kalau begitu, sepertinya kita sudah siap untuk menuju ke praktikum. Nah, sekarang kalian sudah menentukan alat bahan apa yang kalian perlukan. Teacher sediakan beberapa alat bahan yang esensial saja. Silakan pikirkan apa yang diperlukan lagi nanti. Nah, teacher di sini menyediakan beberapa alat bahan yang esensial yang kalian mungkin perlukan. Pertama adalah karet gelang. Kedua, di sini ada neraca pegas atau dinamometer. Jika seandainya bahan-bahan yang teacher sediakan tidak lengkap sesuai rancangan kalian, nanti kalian bisa gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kelas. Oke, silakan kirimkan perwakilan kelompoknya dan ambil bahan sesuai yang kalian perlukan sesuai rancangan penelitian kalian. Oke, semua sudah
mengambil alat dan bahan sesuai keperluan. Silakan mulai bekerja, lakukan eksperimen sesuai rancangan kalian. Berapa panjang karet yang kalian gunakan? Kita pakai 15 sama 20 cm. Itu berapa newton yang akan kamu gunakan? Kita pakai 3, teacher. Apakah 3 newton cukup kuat untuk melontarkan peluru itu ke atas? Sepertinya tidak. Kalau tidak cukup kuat, bagaimana solusi kalian? Mungkin kalian bisa menukar dinamometer itu dengan kelompok yang sebelah. Mungkin kelompok punyanya kelompok sebelah, batas maksimum gayanya lebih besar ya. Apa rencananya? Gimana rencananya tadi? Jadi rencananya kita akan narik ini dengan gaya yang sama di setiap desain eksperimen, dan kita akan jadiin satu data-data yang kita dapat yaitu F dan delta X-nya, dan dapetin EP-nya baru kita bandingkan. Berapa gaya yang akan kamu gunakan? 10 Newton. Teacher. Apakah kalian menemui kendala? Apa kendalanya? Tadi kita kan pakai 10 Newton keduanya. Tapi jaraknya itu pas 10 Newton itu beda. Yang ini 10 cm, sini 10,5. Apakah itu menjadi masalah? Kan data yang kamu peroleh kan, itu fakta. Kenapa itu jadi masalah? Apakah data yang kita dapatkan itu yang menyesuaikan dengan keinginan kita? Atau kita objektif kalau datanya segitu ya itu faktanya. Itu bukan masalah. Jadi catat dengan gaya yang sama berapa pertambahan panjang kawat ini dan kawat itu. Hasil perhitungan dimasukkan ke situ. Pastikan juga teman-temannya ngerti ya. Sekarang ketika kedua kelompok sudah menemukan atau memperoleh data, kalian akan masuk ke tahap analisis data. Silakan data yang sudah diperoleh dianalisis. Dan nanti hasil analisisnya dan kesimpulannya kalian masukkan ke PowerPoint ya atau Canva untuk selanjutnya akan dipresentasikan. Kelompok ini membandingkan waktu ya. Siapa waktunya lebih singkat berarti Itu yang lontarannya lebih besar. energi potensialnya Lebih besar. as simple as that. Jangan terlalu rumit berpikir. Karena waktunya sudah habis, bisa kita lanjutkan presentasi ya. Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok berapa yang presentasi? Oke, kelompok 1 silakan. Oke, kami hari ini akan mempresentasikan presentasi masalah PBL fisika mengenai energi potensial elastisitas yang kita sudah mendapatkan masalah yang tadi. Di sini ada makna fisik energi potensial elastisitas. Energi potensial elastisitas adalah energi yang muncul ketika suatu benda elastis diberikan gaya luar yang ditarik atau didorong. Nah, ada dua rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan setengah F delta X dan EP sama dengan setengah K dan delta X pangkat 2. Nah, ketika delta X atau perubahan panjang suatu benda elastis besar, maka benda akan memiliki energi potensial yang besar juga. Ketika konstanta elastisitas suatu benda juga besar, maka itu juga dapat membuat energi potensial benda elastis akan membesar. Dan jika gaya luar yang diberikan besar, maka energi potensial benda pun akan besar. Nah, berikut adalah rancangan eksperimen yang kami lakukan di kelompok 1. Nah, yang berikut ini kan rancangan dari desain yang pertama dengan panjang karet 15 cm dan yang sebelahnya adalah rancangan eksperimen yang kita lakukan dengan panjang karet sepanjang 20 cm. Dan di sini tuh ada variabel bebas, terikat, dan kontrol. Untuk variabel bebasnya sendiri itu adalah panjang pendek karet tersebut. Lalu variabel terikatnya adalah energi potensial benda elastis, dan yang terakhir variabel kontrolnya itu adalah gaya luar, jenis karet, dan gaya lontaran yang dihasilkan. Nah, ini adalah data eksperimen yang kami telah dapatkan. Di desain pertama kita akan menggunakan gaya yang sama, yaitu 10 Newton. Dan selanjutnya di desain 2 juga sama, kita akan menggunakan gaya yang sama 10 Newton. Setelah kita
melakukan eksperimen yang tadi kita sudah lakukan, itu kita mendapatkan waktu lontaran di desain pertama yang menggunakan panjang karet 15 cm adalah 0,43 second, 0,43 second. Dan yang desain kedua kita dengan panjang karet 20 cm didapatkannya waktu lontaran 0,46. Jadi kami menggunakan alat perekam karena ketika kita tadi menggunakan stopwatch ada sebuah kendala di mana kita agak susah menghitung berapa waktu lontarannya itu. Jadi kita menggunakan alat perekam sebagai media untuk mencari waktu lontaran dari meja ke atas atap. Karena itu akan lebih mudah ketika kita untuk mencari waktunya. Maka itu kita menggunakan perekam suara. Sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Nah, tadi sesuai data, desain 1 dengan karet yang lebih pendek itu memiliki waktu tempuh yang lebih cepat sebanyak 0,03 detik. Dan di sini jadinya kita tahu bahwa desain 1 dengan karet yang lebih pendek itu dia lebih cepat menyentuh atap. Sehingga kita tahu dari sini bahwa energi potensial karet yang lebih pendek itu memiliki nilai yang lebih besar daripada yang lebih panjang. Nah, itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, thank you kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, Dipta punya pertanyaan. Jadi kalian di masalah ini kan si Wayan ini ingin mencari energi potensial yang besar. Dan dari data yang kalian dapatkan, kalian mendapatkan waktu yang singkat, ada waktu yang singkat dan ada waktu yang lebih lama sedikit. Jadi apa hubungannya waktu dengan energi potensialnya? Baik, terima kasih Dipta atas pertanyaannya. Tadi kami menghitung waktu lontarannya itu karena sebenarnya agar kita sebenarnya emang tujuannya untuk mencari kecepatannya. Cuman dengan eksperimen seperti itu agak sulit untuk mencari kecepatannya. Jadi kita menggunakan jarak waktu tempuh untuk mengetahui mana yang lebih cepat naik dia menyentuh atap gitu sih. Kalau hubungannya itu adalah kan kita tahu ketika benda elastis yang kita tarik itu memiliki energi potensial elastisitas. Dan ketika kita tarik, energi potensial itu muncul di dalam benda elastis itu. Dan ketika kita melepaskan karet atau benda elastis itu, dia akan mentransfer energi itu kepada peluru yang ada di benda itu dan akan merubah energi itu menjadi energi kinetik. Dan energi potensial dan energi kinetik nih sama besar energinya. Jadi kecepatan itu di energi kinetik itu adanya kecepatan yang diperlukan. Gitu sih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Selamat sore semuanya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Saya mau bertanya, tadi kan mereka menggunakan metode itu dengan rekaman suara. Nah, saya mau bertanya, kira-kira bisa nggak kita ganti itu dengan menggunakan stopwatch atau tidak bisa? Terima kasih. Terima kasih Intan atas pertanyaannya. Tadi kan kita menggunakan media perekam suara itu karena kita tuh kan nggak punya stopwatch, dan kalaupun ada stopwatch, menurut kami itu kurang efisien karena saat kita kan ingin melontarkan atap peluru yang dilontarkan ke atas langit-langit kan jadinya kurang efisien karena juga kita sembari untuk mencet stopwatchnya dan juga untuk narik pelurunya. Tapi kalau misalkan kita pakai rekaman suara kan jadi lebih gampang. Jadi sebelum kita melontarkan pelurunya itu kita udah rekam suara dulu, dan pada saat si pelurunya nyampe atas kan kita tahu jadinya ini loh bunyinya, dan kita kan bisa nerka-nerka dari rekaman suara itu bahwa itulah yang didapatkan dari hasil lontaran dari peluru itu yang ditempelkan ke atas langit-langit. Teacher, simpulkan saja ya untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1, desain eksperimen yang digunakan untuk menguji masalah PBL itu adalah mereka menggunakan peluru. Peluru dilontarkan di karet yang pendek dan karet yang panjang. Nanti mereka akan mengukur waktu tempuh peluru itu untuk menembus atap, di mana jarak karet panjang dan karet pendek ke atap itu sama. Sehingga variabel kontrolnya salah satunya adalah jarak karet ke atap. Kemudian setelah ditembakkan, mereka mengukur waktunya. Nanti mereka akan simpulkan mana peluru yang sampai duluan, berarti waktunya singkat. Berarti dia memiliki energi potensial elastisitas yang lebih besar. Kenapa? Karena dia cepat sampainya, pasti tenaganya besar. Nah, tadi Intan pertanyaannya, kenapa kelompok 1 ini menggunakan perekam suara atau audio recording untuk merekam waktunya? Kenapa nggak pakai stopwatch saja? Apa masalahnya?
Kemudian kelompok satu ini bilang, kalau mereka menggunakan stopwatch, maka kemungkinan tidak akan akurat pengukuran waktunya. Karena pada saat melepaskan dan saat menumbuh atap itu, bisa saja mencet stopwatch-nya lewat atau duluan. Nah, dengan menggunakan perekam suara, waktunya terukur tepat. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok satu? Kalau tidak, kelompok satu bisa duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kalau begitu kelompok 2 dan 4 boleh ke depan, singkat saja. Bagaimana desainnya, hasilnya gimana, kesimpulannya gimana? Apakah sama dengan kelompok 1 atau 3? Tidak. Oke, di sini kami dari kelompok 3 memiliki desain eksperimen yang sedikit berbeda, dikarenakan kami di sini langsung mengukur energi potensial dari benda tersebut dengan cara membuat desain hampir sama seperti kelompok sebelumnya. Kita mengaitkan karet dengan adanya 2 pensil sebagai penjangga, tapi kita tidak menggunakan peluru untuk melontarkan, tapi kita mencari F dan delta X-nya. Nah, didapatkan dengan ada variabel-variabel yang variabel bebas yaitu panjang pendek karet, variabel kontrol gaya luar, dan lain-lain, dan variabel terikatnya itu adalah energi potensial elastisitas karet. Nah, di sini kita mendapatkan data eksperimen, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan gaya yang sama yaitu 10 Newton. Panjang awalnya itu 0,075 meter dan panjang akhir yaitu adalah 0,15 meter, dan yang desain yang kedua adalah 0,20 meter. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dengan kalkulasi rumus energi potensial, yaitu desain pertama mendapatkan nilai energi potensial yaitu 0,375 Joule, dan yang kedua adalah mendapatkan 0,6225 Joule. Nah, bisa disimpulkan dari sini kita memilih desain eksperimen yang kedua sebagai hasil akhir dikarenakan kita membutuhkan F yang besar untuk mencari energi potensial yang besar. Dikarenakan F dan EP dan F itu berbanding lurus, maka dengan besarnya F, yaitu lontarannya akan semakin jauh, maka EP yang besar. Maka dari itu kita memilih desain eksperimen yang kedua, dikarenakan energi potensial yang kita dapatkan lebih besar daripada desain pertama. Kesimpulannya, kami memilih karet yang lebih panjang dibandingkan karet yang lebih pendek untuk dipakai. Dikarenakan energi potensialnya lebih besar daripada karet yang pendek. Ada pertanyaan untuk Kenny? Jelas ya? Kesimpulannya, yang dilakukan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 itu adalah menghitung besarnya energi potensial elastisitas dengan rumus secara langsung. Di mana rumusnya adalah EP sama dengan setengah F kali delta X. F-nya dicari, delta X-nya dicari, kalikan, dapat EP. Hitung EP dari kawat pendek, hitung EP dari kawat panjang. Yang mana EP-nya gede, itulah yang dipilih. Nah, masalahnya sekarang pengukuran teknisnya bagaimana? Dia ngukur, jadi variabel bebasnya apa, terikatnya apa, kontrolnya apa. Yang variabel bebas, yang divariasikan adalah panjang pendek karet. Satu panjang, satu pendek. Kemudian, variabel kontrolnya adalah gaya tariknya. Jadi satu gaya tariknya berapa? 10 Newton, yang ini juga ikut 10 Newton. Nanti dilihat, ini ditarik 10 Newton, nambah panjang berapa? Ini ditarik 10 Newton, nambah panjang berapa? Mestinya berbeda. Baru dicatat hasilnya itu, baru 10 Newton kali delta X, 10 Newton kali delta X, dapat hasil. Jadi desainnya itu. Dan kesimpulannya ternyata karet yang panjang memiliki energi potensial elastisitas yang lebih besar, karena nilai EP-nya lebih besar dari segi perhitungan. Sehingga lontarannya akan lebih jauh nanti. Sehingga Kenny merekomendasikan untuk memilih karet yang panjang. Demikian untuk hari ini ya. Karena waktu sudah habis, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan mata dipejamkan, tubuh ditegakkan, tarik nafas, buang nafas perlahan. Shanti, shanti, shanti. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you.